Rika Salesianturi dengan NIM 2303060053. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada unggas jantan dan unggas betina serta proses pembentukan telur dari awal sampai akhir dan juga lama waktu untuk pembentukan telur tersebut. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas. Pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada unggas jantan. Sebelumnya saya akan menggambarkan organ dan juga saluran sistem reproduksi pada unggas jantan tersebut. Ini dia gambar dari organnya. Jadi pada sistem reproduksi pada unggas jantan itu dia seperti contohnya itu pada ayam jantan, dia itu mempunyai dua testis, yaitu berdekatan pada kidney atau ginjal. Nah, testis ini itu berfungsi untuk menghasilkan sperma. Kemudian setelah dia itu dihasilkan di testis, sperma dihasilkan di testis, kemudian akan dimatangkan di epididymis di sebelah sini, di epididymis. Kemudian setelah itu sperma itu dia akan disalurkan melalui vas deferens. Vas deferens itu merupakan saluran di mana sperma akan disalurkan dari testis menuju ke kloaka. Setelah itu sperma akan menuju ke kloaka. Kloaka ini disebut juga sebagai organ kopulatori, merupakan saluran akhir keluarnya sperma. Nah, pada unggas itu proses reproduksinya itu di mana kloaka dari jantan itu akan bertemu dengan kloaka betina. Kemudian spermanya itu akan disalurkan ke organ reproduksi pada betina. Nah, proses ini disebut sebagai kloakalkis. Selanjutnya saya akan menggambarkan sistem reproduksi pada unggas betina, organ dan juga saluran reproduksinya.
Ini gambarnya. Jadi sistem reproduksi pada unggas betina itu, contohnya pada ayam betina itu cuman punya 2 organ reproduksi saja, yaitu ovarium dan juga oviduct. Nah, ovarium itu ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan ovum, dan juga selain itu dia juga menghasilkan namanya hormon estrogen dan juga progesteron. Selanjutnya itu ada oviduct. Oviduct itu merupakan saluran panjang yang mensekresikan putih telur atau albumen, dan juga pembentukan kerabang telur dan juga sel membran pada telur. Kemudian saya akan menjelaskan proses pembentukan telur dari awal sampai akhir, dan juga berapa lama telur itu dihasilkan. Nah, pertama itu di ovarium. Di ovarium itu akan dihasilkan yang namanya ovum. Selain itu juga menghasilkan yang namanya hormon estrogen dan juga progesteron. Kemudian setelah ovumnya itu matang, dia akan masuk ke infundibulum. Nah, di infundibulum ini berbentuk seperti corong yang panjangnya itu kurang lebih 12 cm. Kemudian yolk yang udah matang itu akan masuk ke saluran oviduct, kemudian akan ditangkap oleh infundibulum ini. Kemudian sel telur itu akan masuk ke dalam magnum. Nah, di magnum ini dia akan mensekresikan yang namanya putih telur atau albumen. Magnum ini tuh merupakan saluran panjang yang panjangnya kurang lebih 33 cm. Di magnum ini prosesnya itu memakan waktu selama di infundibulum prosesnya itu memakan waktu selama 15-20 menit, sedangkan di magnum itu prosesnya itu selama 20 menit selama 1 jam 15 menit. Kemudian masuk ke dalam ismus. Di ismus itu akan terjadi yang namanya pembentukan sel membran telur. Nah, di ismus itu akan prosesnya itu selama 1,5 jam, 1,5 jam. Kemudian masuk ke dalam uterus. Di uterus akan terjadi proses pembentukan kerabang telur. Nah, di uterus ini dia itu terjadi 2 fenomena, yaitu dehidrasi putih telur dan juga pembentukan kerabang telur. Nah, kerabang telur itu terbentuk karena kalsium. Kemudian prosesnya itu berlangsung lebih lama, yaitu selama 21 jam. Kemudian masuk ke dalam vagina. Di dalam vagina ini dia itu berlangsung telurnya itu menetap selama beberapa menit, atau juga ada kasusnya itu beberapa jam. Kemudian telur tersebut akan keluar melalui kloaka. Nah, kloaka ini merupakan saluran akhir keluarnya si telur tersebut. Jadi proses pembentukan telur itu berlangsung selama 25-26 jam. Jadi makanya itu unggas betina itu dia dapat menghasilkan satu telur itu hanya 1 hari saja per hari, 1 telur per hari, karena pembentukan telur itu berlangsung selama 25-26 jam.